ini adalah rangkaian proses yang panjang di mana kita melihat bahwa pengawasan ya terhadap obat, kemudian makanan dan juga produk kefarmasian ini tentu menjadi bagian yang penting dan priority untuk mendapatkan peraturan yang sangat cukup. Ya. Dengan demikian, ketika memang ada rancangan undang-undang terkait dengan pengawasan obat dan makanan, kita mendorong supaya ini menjadi undang-undang. Tentu ketika pengawasan obat dan makanan ini dilakukan dengan terintegrasi dan menyeluruh, ini nanti akan memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat, keamanan dan juga khasiat ketika itu merupakan produk dari kefarmasian. Dengan demikian kita menghadap Dewan Pertimbangan Presiden untuk bisa mendorong rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang. Kalau RUU BPOM ya Pak ya? RUU pengawasan obat dan makanan, bukan BPOM ya? Ya. Pengawasan obat dan makanan. Ya, saya rasa banyak hal yang memang fakta yang ada. Ini kan misalnya saja Badan POM ini kan sudah melakukan pengawasan pada produk obat, makanan, kosmetika itu mulai dari pre-market, kemudian sampai pada produksi dan juga post-market. Tetapi kalau kita lihat masih banyak ya ketika produk tersebut digunakan, misalnya saja kemarin obat sirup ya, itu muncul adanya etilen glikol, dietilen glikol yang berada pada jauh di atas ambang batas, yang itu menjadi bagian ataupun faktor yang menimbulkan terjadinya gagal ginjal akut pada anak. Ini kalau kita lihat. Kemudian adanya pengawasan pada produk-produk yang mungkin tidak terregistrasi atau tidak terdaftar. Ya, ini juga menjadi bagian di dalam bagaimana upaya menjamin mutu atau keamanan produk pada masyarakat. Demikian juga dengan BPA. Ya, jadi bisphenol A yang bermigrasi dari kemasan primer kepada air minum dalam kemasan itu dari packaging polikarbonat. Nah, dari beberapa fakta yang ada ini, ya, kan bagaimanapun juga harus kalau ada fakta harus segera diselesaikan dan kemudian memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan sangat baik. Dalam perspektif perlindungan anak, mengapa kami hadir di sini meminta bantuan dari kantor ini, One Pinkes ini, karena ada tadi disampaikan bahaya BPA, bisphenol A itu yang mengancam kesehatan anak-anak, balita dan janin dan ibu hamil. Karena migrasi dari BPA itu ke alat-alat minum dan sebagainya berupa plastik dan sebagainya itu cukup mengancam kehidupan masyarakat, dan itu akumulasi pada kesehatan masyarakat sebagai hak dasar anak-anak. Nah, Perka itu perlu peraturan pengganti atau perubahan kedua atas peraturan tahun 31 2018 itu sangat penting supaya Indonesia paling tidak BPOM itu punya regulasi ya untuk melakukan pelabelan terhadap produk-produk yang mengandung polikarbonat dan sebagainya, BPA dan seterusnya. Jadi ini sedang mengancam kehidupan kesehatan anak dalam perspektif perlindungan anak, karena banyak ibu-ibu, bapak-bapak dan penduduk di Indonesia yang tidak paham terhadap apa itu BPA. Nah, ini kan perlu ada pelabelan itu. Nah, itu perlu regulasi dari peraturan pengganti nanti di 31 tahun 2018. Sayangnya BPOM sudah begitu lengkap dan menghadirkan masukan dari para pakar, dan produknya sudah ada, dokumennya sudah ada, dan sudah diserahkan untuk diserahkan kepada Presiden, tetapi melalui Seknek, tetapi masih parkir di situ. Nah, oleh karena itu kita minta pertolongan dari One Team Press ini untuk memperlancar, mempercepat supaya satu, RUU terhadap pengawasan obat dan makanan itu segera mungkin dibahas dan diberikan
meminta para pakar masukan dan seterusnya, sesungguhnya sudah ada gitu. Nah itu sedang dibalik ya. Lalu yang kedua yang sebelum nanti RUU ini, kan ini waktunya lama ya. Kita menunggu lama itu RUU baru nanti disahkan, mungkin ada perdebatan dan sebagainya. Tetapi pelabelan itu PRK 31/2018 itu harus dipercepat, itu dulu dipakai untuk mengamankan pada bahaya BPA itu terhadap anak. RUU saya kira panjang Pak ya nanti perdebatan dan sebagainya. Tapi sebelum ke sana itu PRK itu sudah harus disahkan. Itu aja kepentingan perspektif anak, bahaya BPA terhadap kesehatan masyarakat. Sampaikan itu kepada publik di daerah-daerah yang patut diedukasi terhadap diberi informasi bahaya BPA terhadap kesehatan anak. Artinya BPA ini sudah sampai di Setnek gitu Pak ya? Dan sudah belum ada tindak lanjutnya. Sudah, dan bahkan kita sudah bikin surat terbuka kepada Presiden untuk percepatan itu. Nah, sudah kita lakukan itu. Tapi sampai sekarang ini nampaknya belum sampai ke tangan Presiden. Nah, lewat pertemuan kami diskusi inilah nanti akan ada percepatan seperti itu, harapan kita. Nah, saya hanya melihat jangan sampai industri dan asosiasinya itu yang menghambat supaya itu Presiden tidak membaca atau mempunyai itu yang kita mau hari ini. Kan pertanyaannya tadi begitu. Karena kita nggak bisa masuk ke dalam kan, ya. Karena kan isu pelabelan BPA ini kan takutnya nanti menguntungkan satu pihak sendiri. Nanti dijelaskan udah nggak ada yang merugikan di situ. Industri kan harus punya tanggung jawab ya. Berdasarkan komponen internasional pun dia punya kewajiban untuk melindungi anak, janin, balita dari bahaya-bahaya yang industri dapat mengancam kesehatan masyarakat, kan itu nggak ada ruginya sebenarnya, hanya tentang pelabelan saja gitu loh. Tadi sampai diskusi bagaimana mengantar dari pabrik ya, menyuci galon daur ulangnya, kemasan dan sebagainya, itu kan sederhana aja. Kita bisa lihat kan dari pabrik udah dilempar ini masuk ke jalan raya, kemudian di sinar matahari masuk ke tempat distribusi, katakanlah sekarang itu di supermarket dan sebagainya, itu kan kemasannya itu kan bergorek-gorek dan panas dan sebagainya, itu memuai, itu tadi para pakar bilang itu bisa bermigrasi ke produk-produk plastik yang lain gitu. Ya, lalu Pak, apakah RUU itu sudah membuat pertimbangan bersama dengan lembaga kesehatan Pak? Sudah, itu sudah hasil penelitian Menteri Kesehatan juga ke Departemen Kementerian Kesehatan sudah mengajak semua pakar ini, bapak-bapak hadir juga saya kira di tahun 2022 yang di Sangrila ya Pak ya, memberikan semua satu visi satu misi. Karena selain penelitian di dalam negeri, tetapi juga ada referensi dari internasional yang menyatakan BPA itu sudah harus dilarang, yang mengandung polikarbonat tadi ya gitu. Ini menurut saya penting karena setiap anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara. Tetapi kita nggak punya regulasi untuk mengawasi itu. Nggak akan merugikan industri, yakin saya. Karena kita hanya minta dipasang label. Kan ada ya, kalau di jalan itu ada, kalau mobil mogok itu kasih apa? Segitiga merah toh. Jadi ininya di produk itu bisa ada segitiga kuning pakai angka gitu kan. Yang sederhana yang dapat dipahami oleh masyarakat, nggak rugi industri. Jadi kalau pertanyaan apa yang menghambat, saya nggak tahu di dalamnya. Tetapi paling tidak konsep itu sudah ada, bahkan kita sudah mengirim surat terbuka juga kepada Presiden supaya mempercepat. Caranya nggak mempan kan? Datanglah kami di sini, ya ini kan prosedur di sini ya. Terima kasih sekali. Jadi tadi menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Merdeka Sirait ya. Jadi bahwa berkaitan dengan peraturan perubahan, rancangan perubahan terhadap Perka BPOM nomor 31 tahun 2018 itu sendiri sebenarnya sudah memenuhi 3 kriteria ya. Pertama, terkait dengan label pangan olahan, itu sudah memenuhi 3 kriteria di dalam Peraturan Presiden 68 2021, yaitu berdampak luas gitu, dan ini bersifat strategis serta lintas sektor. Artinya tadi dari penjelasan Pak Aris Merdeka bahwa ini sudah hal yang mengkhawatirkan terkait dengan tadi dijelaskan dari anak-anak, dari masyarakat pada umumnya, sehingga dengan demikian Presiden perlu segera melakukan persetujuan substansi terhadap rancangan peraturan kepala BPOM ini, karena dari semua stakeholders yang ada itu sudah menyetujui dan menyepakati bahwa ini urgent untuk segera diundangkan seperti itu.
Nah, berkaitan dengan RUU pengawasan obat dan makanan, kita sendiri sudah ketahui berbagai persoalan yang terjadi, sehingga Badan POM ini juga membutuhkan sebuah regulasi atau payung hukum ya di dalam RUU pengawasan obat dan makanan. Tadi juga hadir anggota Komisi 9 Ibu Arzeti yang menyampaikan juga bahwa Komisi 9 sendiri juga mendorong terkait dengan pengundangan terhadap RUU pengawasan obat dan makanan yang kemudian menjadi prolegnas di 2019 sampai 2024. Ini perlu karena memang penataan regulasinya, regulatory reform yang dilakukan harus berujung kepada penguatan sebuah kelembagaan yang mandiri di dalam konteks pengawasan obat dan makanan. Tapi faktanya itu sudah ada konsep itu untuk diserahkan ke presiden, kan prosedurnya lewat seknek kan gitu ya. Itu prosedur, tetapi itu macet. Siapa yang membuat macet tentu ya kita bisa masyarakat juga bisa menilai apa itu adalah kekuatan industri dan asosiasinya menghambat itu. Kita juga masih ingin bertanya dan minta tolong dari Dewan Pertimbangan Presiden ini supaya menelusuri itu. Kita kan nggak bisa masuk. Sekalipun kita sudah memberikan konsep yang tulus gitu ya dari hasil para pakar dan sebagainya, hasilnya semua kami sama, bahwa harus betul-betul diberikan perhatian serius terhadap PRK 31 2018 itu supaya BPOM itu punya regulasi. Ya, karena kalau enggak ada regulator yang mengatur itu, maka kesehatan masyarakat termasuk anak, janin dan balita itu terancam. Itu sudah penelitian gitu loh, dan masukan itu sudah kita lakukan. Nah, pertanyaan siapa yang menghambat itu? Nah, saya hanya bertanya, jangan kekuatan industri menghambat PRK itu saja. Nah, jadi kan kita nggak tahu, tidak boleh menuduh orang lain kan. Biasanya dan akan menelusuri, tentunya akan menelusuri, membantu dan berkomitmen bersama bagaimana hasil kita diskusi nanti akan dirumuskan oleh PIC dan sebagainya akan diserahkan. Saya kira itu akan ditindaklanjuti. Itu janji dari Dewan Pertimbangan Presiden. Ada sinyal kapan disahkannya nggak Pak bulan-bulannya itu? Kita nggak tahu, karena ini kita masih telusuri. Nah, prosesnya kan ini kita belum ya. Kan ada dua tadi ya. RUU pengawasan obat dan makanan itu dan kosmetik dan itu sedang ada di Balek. Ya, sudah ada di Balek. Nah, menunggu ini kan lama. Mendiskusikan RUU itu bisa sampai 2 tahun, 3 tahun, ada perdebatan macam-macam. Nah, sepanjang itu jalan terus RUU itu, PRK itu, peraturan BPOM 31 2018 itu tentang label pangan olahan itu harus segera supaya ada regulasi. Jadi jangan sampai kita nunggu RUU baru mengesahkan ini. Nanti kan persetujuan DPR Presiden kan untuk substansi dari pasal-pasal itu. Mendorong secepat mungkin perlu dilihat kira-kira apa di situ. Kalau kita lihat concern kami di sini adalah melihat dari kondisi kekinian di masyarakat tentang kaitan dengan untuk kemasan makanan dan seterusnya. Banyak cerita-cerita yang kaitan dan kita bisa lihat kasus-kasus yang kita lihat dalam mass media ataupun bisa lihat langsung terkait misalkan dengan penggunaan dari nitrogen cair. Itu bagaimana dan seterusnya. Dan terlebih lagi kita punya temuan yang berbasis ilmiah, pasti di situ BPOM punya sebuah metode untuk mendapatkan data-data yang akurat. Dan kita dapati bahwa kandungan BPA pada produk AMDK itu sudah melebihi dari batas yang telah ditetapkan. Dari situ kita bisa melihat banyak penelitian ditambah lagi dengan beberapa para pakar di bidang kesehatan termasuk di bidang farmasi melakukan hal tersebut. Memang terjadi indikasi yang sama dan seperti yang ditemukan dalam beberapa temuan-temuan internasional. Dari situ kita melihat bahwa gejala yang nanti bisa diakibatkan oleh BPA ini memang relatif tidak bisa terlihat secara langsung. Dia akan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kita khawatirkan adalah bagaimana jangan sampai kita membiarkan hal ini terjadi. Nanti generasi penerus-penerus kita, Indonesia ke depan akan menjadi masalah besar begitu terkait dengan masalah adanya agresivitas dan seterusnya seperti dikatakan oleh pakar tadi. Karenanya kita harus melakukan langkah preventif, diantaranya dengan pelabelan, edukasi dan seterusnya kepada masyarakat. Terkait dengan masalah pelabelan ini, itu kita melihat ada beberapa impact di situ. Yang kalau kita lihat ada beberapa prioritas, ada hal yang kaitan kita melakukan sesuatu, ada resikonya, kemudian ada manfaatnya. Kalau kita melihat lebih lanjut secara lebih makroskopis, bahwa manfaatnya jauh lebih besar. Pertama, kaitan dengan kompensasi dari kesehatan yang akan timbul kalau seandainya dibiarkan. Katakanlah pelabelan itu berdampak kepada harga dari sebuah produk, katakanlah
Akan tetapi itu dari beberapa hasil kajian yang telah kami lakukan sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor produksi. Dan itu pun pelabelan bukan melarang penggunaan dari galon tertentu, bukan, tapi memberikan sebuah edukasi pada masyarakat bahwa ini berpotensi mengandung BPA. Sehingga dalam hal ini kita akan perlu menelaah lebih lanjut bahwa dampak dari penggunaan label ini jauh lebih baik ya terkait dengan masalah penghematan biaya kesehatan dibandingkan dengan peningkatan dengan harga galon tersebut misalkan. Ya. Yang timbul karena apa? Karena ada penambahan biaya pelabelan. Oh, Itu iya, saja. nggak seperti rokok ya. Enggak. Tapi kurang lebih labelnya semacam itu memberikan peringatan pada masyarakat tentang bahaya BPA ke depan seperti apa. Bukan bahaya BPA. Jadi label bahwa di sana potensial mengandung BPA. Ya, karena sebenarnya kontainer itu tidak dilarang. Ya, hanya saja ketika penggunaan berulang, ya, ketika penanganannya itu tidak bisa dilakukan dengan baik, yang seharusnya tidak kena sinar matahari itu terkena sinar matahari, ya. Nah, itu nanti akan ada pelepasan dari BPA dalam jumlah yang besar. Nah, jadi itu. Sementara kalau kita lihat inovasi-inovasi plastik dan polimer ini tentu sangat banyak, ya, yang bisa menggantikan. Kita itu kan tahap berikutnya untuk menggantikan. Tapi sekarang ini pelabelan terlebih dulu. Ya, jadi itu saya rasa. Sehingga tidak ada yang memang betul dirugikan, tidak ada. Ya, bukan cukai. Iya. Ya, jadi itu. Dan juga industri punya tanggung jawab sosial untuk melindungi masyarakat. Mereka tidak sekedar produksi, tapi mereka harus melindungi sebagai tanggung jawab sosial mereka. Jadi saya rasa itu. Dengan demikian sebenarnya ya easy thing ya. Iya. Ya, dan tidak ada yang dirugikan. Iya, betul. Ya, dengan demikian kita membayangkan BPA jangka panjang seperti yang tadi diceritakan. Ya, kalau jangka panjang di sana, dampaknya itu pada young generation, anak-anak kecil, ya, balita, ya, kemudian mereka nanti menderita kesehatan mental dan lain sebagainya. Bagaimana generasi muda ke depan kita? Ya, jadi itu. Nah, kita harus menjaganya itu. Kita punya rasa yang sama untuk bisa melindungi generasi muda pada masa yang akan datang. Komnas Perlindungan Anak ya dengan hasil penelitian dari para pakar itu sejak Januari kita sudah belusukan langsung ke kampung-kampung ya, terutama di wilayah Jabodetabek ya, daerah-daerah padat penduduk yang banyak masyarakat yang menggunakan AMDK itu ya. Nah, itu kita berikan edukasi. Sebelum ada peraturan ini kita sudah sosialisasi dulu gitu. Dan kita percaya hasil penelitian, nampaknya hasil penelitian itu sudah kita presentasikan sama bagaimana anak-anak itu bisa terhindar dari bahaya bahaya BPA dan seterusnya. Saya kira akan menggandeng karena ini juga adalah hasil pertemuan kita dengan satu abad NU. Pada saat itu kita diundang untuk mendiskusikan itu, akhirnya Bajus Manail itu merekomendasikan sehingga oleh kawan-kawan PIC kita dilibatkan di tempat ini. Saya kira ini hasil dari 100 tahun. Satu abad. Sampai hari ini tentu NU juga punya kepentingan karena yang menggunakan banyak plastik itu Nadiinnya juga kan gitu ya. Tapi data Komnas banyak nggak keluarga-keluarga yang ya hampir semua karena nggak sadar kan kadang-kadang ketika kita sosialisasi bahwa botol susu itu ya yang menurut saya itu adalah juga harus dicek bahwa itu betul-betul aman atau tidak gitu. Jadi edukasi tadi kan selain kita minta supaya ada peraturan itu ya juga edukasi. Karena tadi kan 15 tahun loh, kalau 15 tahun ini tiba-tiba baru kita bergerak karena bahaya itu misalnya gitu ya. Seperti kemarin ya, heboh dengan gagal ginjal kan kita heboh, bahkan kita nyari obat dari Singapura, ya kan karena kita nggak siap kan, jangan begitu itu maksudnya kita antisipasi ke depan itu ya pokoknya. Nah, jadi memang kalau kita lihat pada sisi itu kan berbeda-beda ya. Ketika memang diproduksi ya itu mungkin masih berada di bawah ambang batas ya kalau di kita 0,05 ya. Tetapi ketika memang ini didistribusikan dengan adanya paparan panas, kemudian juga mungkin tempat penyimpanannya ya yang tidak sesuai ya itu meningkat dan meningkatnya itu bisa 10 kali, 20 kalinya ya.
Padahal masyarakat kan penggunanya tidak pada production side, tetapi pada retailnya, pada ujungnya. Nah itu. Nah oleh sebab itu awareness ini menjadi bagian yang penting, ya. Jadi itu. Nah Badan POM punya data petanya, ya. Di mana saja mereka melakukan sampling, kemudian kadarnya itu berapa? Lebih dari 60% itu di atas dari ambang batas, ya. Jadi untuk ambang batas itu kan berarti tolerable daily intake itu, ya. Jadi itu. Berarti meningkatnya ambang batas itu faktor distribusinya ya, Prof? Salah satu. Faktor lainnya, Prof? Nah, jadi faktor yang lain penggunaan berulang, ya. Jadi tadi saya rasa Prof Khalid sudah menyampaikan, ya. Terus kemudian juga material dari bahan bakunya. Sebenarnya ada yang lebih aman, PET misalnya, ya. Aman, ya. Untuk saat ini aman kan gitu ya. Tidak melepaskan BPA, ya. Jadi itu. Sementara kalau kami kaji PET kan BPF, ya. F-nya itu tidak ada masalah pada pengujian kami, baik pada hewan coba maupun juga pada penelitian, tidak menunjukkan adanya gejala ataupun juga efek yang tidak diinginkan. Sesuai dengan prosedur, waktu untuk pemakaiannya benar-benar dibatasi, terkontrol, kemudian deliverynya nggak akan langsung kena sinar matahari, terpapar dalam waktu yang lama, kemudian juga nggak ada pengisian ulang yang tidak memenuhi standar, misalkan dengan sabun, ya. Kalau misalkan dilakukan dengan sesuai dengan standar, saya rasa nggak akan sama dengan PET, itu masalah, ya. Karena kita melihat banyak sekali di situ, ya, produk-produk galon, kemasan galon, ada yang ada grade-grade-nya, ada yang dia 0% menggunakan yang virgin, yang masih baru. Jadi hasil crushing dari hasil itu galon yang sudah pakai lagi, kemudian dipotong kecil-kecil atau dikacah. Kemudian di situ ada berbagai variasi kondisinya. Ada yang 0 sama sekali, yang cacahan tadi, masih virgin. Ada yang 20, ada yang 50, 70, bahkan ada yang 100%. Sehingga ada grade-grade-nya, ada A+ sampai dengan D. Nah, yang dikhawatirkan kalau kita lihat di beberapa daerah, misalkan banyak beredar galon yang tidak bermerek. Nah, itu yang sangat-sangat mengkhawatirkan juga gitu. Dan itu sangat rentan terbentuknya terjadi lepasan BPA. Berarti lebih menarik ke galon-galon yang tidak bermerek itu ya? Bukan hanya itu, yang bermerek juga perlu untuk dilihat lebih lanjut seperti apa. Tapi Prof, cukup menarik sih Prof, kayak kan salah satu faktornya guna ulang ya galon itu, tapi nanti bersinggungan sama lingkungan gimana tuh Prof? Nah, kalau bersinggungan dengan lingkungan, plastik itu didesain bukan untuk sekali buang, tapi dia harus digunakan menjadi produk yang lain. Ada banyak pilihan menggunakan sebagai untuk kaca buatan dari plastik itu pun dari polikarbonat, untuk garasi itu pun dari polikarbonat. Artinya bisa digunakan menjadi produk yang lain yang tidak digunakan sebagai kemasan HMDK. Sangat mungkin, dan itu harus dikembangkan dengan sirkular ekonomi, dan itu akan banyak orang atau pihak yang teruntungkan karena ada sebuah lapangan tenaga kerja baru, peningkatan untuk ekonomi masyarakat dan seterusnya. Itu bisa didorong ke sana. POM itu memiliki tugas yang amat berat. Suatu badannya kecil, tapi dia mesti menjaga penggunaan obat sedemikian rupa untuk melindungi penggunaan obat ini oleh masyarakat. Tanggung jawab yang demikian besar, beban pekerjaan yang demikian besar ini akan dipermudah kalau ada rencana undang-undang yang nanti akan disahkan menjadi undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah kesehatan terkait obat, ya, kita mesti bertindak terukur, ya. Jangan sampai tindakan itu berlebihan sehingga kita mendestruksi apa yang sudah kita bangun dengan susah payah. Misalnya saja, industri obat yang tanda kutip nakal itu harus dikoreksi. Tapi industri obat yang baik itu jangan sampai dirusak, karena itu adalah aset bangsa. Dia nanti ke depan kalau dibina dengan baik, industri-industri ini bisa membuat obat untuk keperluan bangsa kita, sehingga kita tidak perlu impor obat lagi. Sekarang ini kan kita beli di mana-mana. Nah, yang demikian inilah yang saya katakan, industri yang baik itu
mesti kita sayangi karena dia adalah mitra masyarakat.